Oke, kembali lagi bersama saya Rafli Rahman di sini sebagai host dari podcast Rumah Moderasi Beragama. Sekarang saya lagi bersama teman-teman bersama teman-teman dari Pasca Sarjana IAIN Kendari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas hal yang menarik lagi. Pasti. Yang sudah berkembang belakangan ini dengan banyaknya fenomena-fenomena sosial yang terjadi belakangan ini, tentu itu menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Ya, sebelum kita terlalu jauh membahas apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, baiknya terlebih dahulu kita kenalan dulu. Nah, siapa yang mau perkenalan diri dulu kepada para penonton Ladies kita? first. Siapa nih? Ladies first. Oke. Oke. Saya nih. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Halo. selamat siang. Siang. Nama saya Balkis Najimi Aziza, nama panggilan saya Balkis. Saya salah satu mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Kendari, program studi Pendidikan Agama Islam. Oke. Kebetulan saya juga alumni sini Oke. waktu S1 kemarin, Kak. Oke. Oke. Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Halo. Saya Marhayani, saya biasa dipanggil Mar atau Yani. Ya. Oke, yang Marhan, mana-mana Marhan. saja nyamannya. Oke. Bukan marahan ya? Bukan. Boleh juga Marhan. Bukan marahain ya. Bukan. Kalau marahain kan Soekarno. Ya, marahanisme. Oke. Nah, saat ini saya sedang menempuh studi S2 di IAIN Kendari. Saya juga Oke. merupakan salah satu alumni dari IAIN Kendari. Nah, ini yang di depan saya juga nih teman kelas saya dulu waktu S1. Oke. Jadi kita teman tetap kelas. bersama ya, lanjut S2 Biasa lagi. Oke. istiqomah ya. Istiqomah ya. Solid. Solid. Oke, senang. Solid. Oke. Ah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Laude Muhammad Rafli Ramadana, Oke. biasa dipanggil Mufli ya kalau sama Oke. teman-teman. Iya. Walaupun sebelumnya Rafli Iya, gitu. oke. Hanya Saya- karena ada dua Rafli. Iya. Sebagai pembeda ya, Kak. Iya. Oke, saya alumni dari Mahat Ali Muaz bin Jabal Kendari Oke. yang bekerja sama dengan STIT At-Taqwa Bandung. Oke. Oh, Ya. iya. Ya, aktivitas saya mengajar di pondok pesantren. Saya juga aktif di media Insya sosial Allah. seperti Oke. di Instagram gitu. Oke. Nanti Follow nih, follow. follow. Ibnu El Butoni. Oke. Kalau Balkis Instagramnya apa? Balkis Najmi, Kak. Oke, Marhan ya. Kalau saya Wani WANY_WY. Gen Z banget. Iya, Gen iya, Z iya. banget ya. Ini tipe-tipe second akun ya. Oke. Oke, tentu itu ya dari teman-teman kita kedatangan tamu dari Pasca Sarjana IAIN Kendari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tadi sudah perkenalan. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas bersama teman-teman terkait hal yang sangat penting Iya. untuk kita bicarakan. Iya. Karena hal-hal ini kemudian memiliki dampak yang sangat besar bagi kita semua. Iya. Biasanya seringkali hanya diidentikan dengan dunia kampus Ya. dan menjadi hal yang sangat awam dalam tanda kutip bagi orang-orang yang tidak berkuliah. Iya, Nah, betul. dan bahkan dianggap sesat dan berbagai hal-hal tersebut ya ketika itu didengar. Hal yang sangat berat. Apa itu? Itu adalah filsafat. Jadi kita akan bicara filsafat pada hari ini. Entah nanti teman-teman mau mengembangkannya seperti apa, saya akan mengikut kepada teman-teman karena saya mau mendengarkan dari Siap. teman-teman seperti Iya. apa. Siap. Oke. Dan di era digital ini kan ya banyak hal yang kemudian menjadi masalah ketika orang tidak bijak dalam menggunakan Ya, itu ya. media sosial ataupun hal-hal sebagainya. Kebijakan-kebijakan seperti ini dalam menggunakan media sosial tentunya berasal dari diri sendiri. Iya, betul. Nah, ketika kita tidak punya penguasaan terhadap kontrol diri, tentunya itu akan menyebabkan banyak hal. Ya. Entahkah itu menjadi baik bagi kita atau menjadi buruk bagi kita. Betul. Dan salah satu hal yang kemudian paling mendasari adalah tentang cara berpikir kita. Ya. Cara berpikir kita, kualitas berpikir kita, atau dalam bahasa lainnya bagaimana cara kita berfilsafat, itu Iya. bahasa akademisnya. Iya, Oke. betul. Nah, saya Menarik. mendengar menurut teman-teman, siapa yang lebih dulu mau menjelaskan terkait topik ini? Siapa nih? Siapa? Saya dulu kali ya. Oke. Iya, oke. Jadi berdasarkan yang saya pahami, Kak, bahwasannya filsafat itu tidak hanya diperlukan untuk orang-orang pendidikan atau kalangan akademis saja, Oke. tetapi Ya. memang sangat diperlukan untuk
semua orang begitu ya. Oke. Karena apa ya? Perbedaannya itu bukan pada siapa yang membutuhkannya, Oke. tetapi pada bagaimana cara filsafat itu dipraktekkan dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi memang dia ingin menjelaskan bahwa apakah filsafat itu hanya di Kampus saja. konsumsi Iya, untuk iya. kalangan Oke, akademisi oke. saja gitu, Iya. atau orang awam juga Ah, butuh dengan oke. filsafat. Ya. Nah, silakan. Nah, di kalangan akademis seperti mahasiswa, dosen, atau peneliti, filsafat itu kan salah satu fungsinya sebagai landasan berpikir, Iya. sebagai kerangka konseptual dalam merumuskan teori, dan Oke. lain sebagainya. Tapi, bagi kalangan biasa atau orang awam itu, filsafat ini hadir dalam bentuk yang lebih praktis, Kak. Oke. Misal, membantu kita untuk berpikir kritis dalam mendapatkan informasi, terus Oke. membantu kita menghadapi perbedaan pendapat, Oke. terus membantu kita mengambil keputusan yang etis dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam ruang lingkup keluarga mungkin, Oke. ruang lingkup pekerjaan, atau dalam ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu menurut saya filsafat juga dapat membantu kita untuk bersikap toleran dan terbuka, yang dimana itu filsafat ini mengajarkan kita untuk melihat berbagai persoalan dari berbagai perspektif. Oke. Nah, Iya. jadi kayak begini, Kak, pasti pernah setiap orang bertanya-tanya tuh kayak, benarkah ini informasi? Iya, iya, Dari iya. mana Iya, kita iya. bisa tahu ini Iya, informasi iya. benar atau tidak? Iya. Kayak, Betul. apa yang harus saya lakukan terhadap ini informasi, begitu, dan lain sebagainya. Sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan itu kita sudah berfilsafat tanpa Ya. kita sadari, begitu. Bagaimana teman-teman? Saya setuju sih. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya Nah, terkait filsafat untuk memperkaya diskusi kita. Menurut Marhayani seperti apa? Nah, berdasarkan yang saya pahami, saya juga setuju dengan argumen narasumber pertama. Ya. Kalau kita dengar kata filsafat, nah banyak orang langsung mikirnya berat. Nah, biasanya kan identik sama kampus ya. Iya, iya. Nah, Betul, atau buku betul. tebal dan diskusi yang sangat berat. Padahal kalau kita lihat atau tarik ke kehidupan sehari-hari, filsafat itu sebenarnya dekat sekali dengan kita. Oke. Ya, betul. Nah, sederhananya filsafat itu soal kebiasaan bertanya dan berpikir. sepakat itu Nah, ya. jadi bukan cuma milik akademisi. Oke. Iya, iya, iya. Nah, akademisi memang mengkaji secara teori, tapi orang awam pun sering berfilsafat tanpa sadar. Oke. Ya. Nah, Ya. Menurut misalnya Rafli Ya, mungkin atau masih ada tambahan? masih ada nih. Oke. Misalnya Oh, saat oke. kita bertanya tadi, kenapa hidup begini-begini Iya, saja? iya. Nah, apa sih arti bahagia? Itu semua Iya. pertanyaan filosofis. Itu filsafatnya orang mager ya? Iya. Kok gini-gini terus ya mandi kayak gitu. kau merebahan. Kamu rebahan. Ya. Gitu ya. Jadi filsafat itu memang diperlukan oleh siapapun yang hidupnya lebih sadar, Oke. tidak cuma ikut arus dan berani mikir sebelum mengambil keputusan. Oke. Iya. Jadi mungkin yang membuat filsafat itu terasa jauh dari orang awam atau orang-orang pada umumnya selain dari kalangan akademisi ya. Oke. Itu dari penyampaian filsafat itu sendiri. Kita pada dasarnya yang terlihat sekarang itu filsafat itu masih sebatas teori saja. Ya, penyampaian yang bersifat akademis yang sulit atau agak rumit dipahami gitu. Bagaimana kalau misalnya filsafat itu dibawa pada atau ranah praktisnya gitu. Iya, Oke. Bagaimana ketika para petani bertanya tentang harga cabai ya. Itu kan ada pesan bahwasanya petani itu mencari kebijaksanaan di situ. Oke. Yaitu kebijaksanaannya siapa? Kebijaksanaannya pemerintah. Oke. Atau ketika orang tua bertanya tentang nilai akademik dari anaknya. Iya, Oke. iya. Oke. Itu kan mencari kebijaksanaan juga. Iya. Nah, bukankah filsafat secara bahasa itu dari bahasa Yunani kan? Iya, 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 Mas Yunani, betul. Philo dan Sophia. Philos Ya, dan Sophia. Sophos atau Sophia Iya. gitu, yang artinya cinta dalam Kebijaksanaan, iya, iya. Jadi mungkin sekedar argumen itu saja sudah bisa kita pahami ya. Oke. Cukup menarik ya, Ya. pembuka kita. Ya. Jadi kalau kita memang bicara filsafat, memang kemudian hal-hal seperti ini perlu kita sering biasakan untuk Ya. mendengar hal tersebut. Walaupun tidak semua berpikir berfilsafat ya, ada Iya. kerangkanya gitu. Oke. Iya, iya, Oke. Tapi sederhananya sebagaimana yang teman-teman jelaskan tadi, bahwa orang yang berfilsafat itu sederhananya adalah bagi orang yang berpikir Iya. dan bagi orang yang bertanya. Iya, iya, Karena betul. berangkat dari rasa penasaran Iya. untuk Iya. menemukan sebuah kebijaksanaan, Betul, untuk ya. menemukan sebuah hal yang kemudian betul-betul bisa mengimbangi antara semuanya bisa mendapatkan hak yang sama. Iya. Nah, bijaksana kan sebenarnya Oke. demikian. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, tentang bagaimana kita berpikir. Sekarang kita masuk ke pertanyaan sering menimbulkan kontroversi. Iya, iya. Banyak yang menganggap bahwa antara agama dan filsafat
itu bertolak belakang. Nah, Belakang. ini menarik. Hot Bahkan sekali ini ya, Kak. bahkan ya sebenarnya pembahasannya sudah lama terjadi Iya, ya. iya. Cuma ini tetap hangat dibahas karena bagaimanapun juga hal ini tetap pasti akan didiskusikan. Betul. Nah, apakah memang agama dan filsafat itu bertentangan atau seperti apa? Oke. Oke, nah memang banyak orang yang mengira bahwa filsafat dan agama itu bertentangan ya. Oke. Iya, pasti. Nah, sedangkan menurut saya ini filsafat dan agama itu sendiri tidak bertentangan. Meskipun keduanya memiliki cara dan titik tekan yang berbeda dalam mencari kebenaran. Oke. Nah, di mana filsafat dianggap terlalu banyak bertanya, sementara agama diminta untuk percaya. Ya. Oke. Iya, iya. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, keduanya justru punya tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dan makna hidup. Kehidupan. Oke, betul. Nah, kalau filsafat itu biasanya kan bekerja lewat akal dan nalar kritis ya. Nah, ia mengajak kita untuk berpikir, mempertanyakan, dan tidak menerima sesuatu secara mentah. Oke. Betul. Sementara agama itu memberi arah melalui wahyu dan iman yang membimbing manusia dalam hal nilai moral Iya, dan iya. tujuan hidup. Betul, Oke. betul, betul. Ya, saya sependapat dengan Adinda Oke, Marhayani ya. oke. Karena masalahnya itu Kak bukan pada filsafat atau agamanya, Oke. tapi pada bagaimana cara kita menyikapinya, memahaminya Nah, itu begitu. dia. Karena filsafat ini kan berangkat dari rasio atau akal ya. Oke. Untuk mencari kebenaran. Sedangkan agama itu berangkat dari wahyu yang diyakini sebagai kebenaran ilahi atau kebenaran mutlak. Oke. Nah, makanya Kak banyak sekali ya asumsi bahwasannya filsafat dan agama itu bertentangan. Ya. Padahal idealnya itu filsafat berfungsi sebagai alat berpikir, sedangkan agama itu memberi arah dan nilai moral dari pikiran itu. Oke. Nah, Betul. karena begini Kak, iman tanpa berpikir itu bisa menjadi fanatisme. Oke. Dan berpikir tanpa iman itu bisa hilang arah. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya sebenarnya antara filsafat dan agama ini sebenarnya saling melengkapi begitu kalau menurut saya. Ya. Oke. Bahkan dalam sejarahnya pun filsafat dan agama ini kan memang sudah pernah dibahas ya. Iya, Oke. iya. Kok diklaim bahwasanya bertentangan gitu. Iya. Sehingga kemudian narasi integrasi antara agama dan filsafat itu kemudian muncul. Nah, sebagian pihak mereka mengklaim bahwasanya kedua hal itu bertentangan, tetapi sebagian yang lain curiga Iya. bahwasanya pertentangan yang disebut pertentangan itu mungkin secara politis. Itu muncul karena ada isu-isu politis di situ. Itu kecurigaan saja. Makanya tadi disebutkan bahwa iman tanpa berpikir itu fanatisme. Iya, iya. Nah, mungkin saja orang-orang ketika itu mereka saking fanatiknya kepada kekuasaan yang ada saat itu, yaitu di zaman dinasti Abbasiyah pada saat atau dinasti Umayyah gitu. Ini dari referensi yang saya baca beberapa itu. Nah, menariknya teman-teman, ada satu argumen yang cukup menarik dari Ibn Rushd. Ya, saya sering membahas tentang ini dengan memakai argumen dari beliau. Nah, kenapa harus beliau? Ya, kenapa beliau? Kenapa bukan yang lain? Ibnu Sina kenapa bukan Itu dia. Al-Farabi? Kenapa bukan Ibnu Sina atau ulama yang lainnya? Karena Ibnu Sina atau Al-Farabi, Al-Kindi itu membela filsafat dengan argumen filsafat. Oke. Nah, sementara Iya, iya, Ibnu Rushd itu membela filsafat dengan argumen agama. Oh. Nah, ini sekaligus meruntuhkan orang-orang yang mengklaim pertentangan di antara kedua hal betul, ini. iya, betul. Oh, iya. Nah, Ibnu Rushd mengatakan bahwa filsafat, agama, bahkan sains itu memiliki sumber yang sama atau berasal dari sumber yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya gitu. Walaupun dengan metode yang berbeda-beda. Filsafat itu kan basisnya akal ya, kita Iya, sepakat iya, ya. iya, sepakat, Kemudian sepakat. sains itu basisnya alam. Iya. Kemudian agama juga itu basisnya wahyu. Wahyu. Nah, wahyu, alam dan akal ini bersumber dari satu zat yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau dalam Oke. bahasa agama kita Allah Subhanahu Wa ta'ala. Oke. Jadi seperti itu. Oke, Ya. ya. Makin panas ya pembahasannya. Makin panas ya, Ya. emosi Injus makin panas. Ya, memang sih kemudian kalau kita berbicara tentang filsafat dan agama selalu banyak kecurigaan, selalu banyak hal-hal yang kemudian perlu dibicarakan. Karena melihat fanatisme dari agama itu tentunya menghadirkan sebuah perilaku yang tidak masuk akal. Betul. Hal disitulah kemudian peran filsafat untuk melihat kebenaran apakah tindakan tersebut memang iya dibenarkan secara moral atau tidak. Karena kadang-kali praktik-praktik keagamaan ini menghadirkan suatu tindakan yang
tidak masuk akal, Iya, tidak bisa diterima akal, sehingga ya itu juga. Tapi ini tetap menjadi dua kubu yang tidak bisa kita benturkan sama sekali segala macam. Tetap kita mentoleransi ataupun memoderasi dalam melihat hal ini. Ya sudah, ada yang berpendapat demikian, oke, ada yang berpendapat demikian, oke. Kita sebagai akademisi melihat secara objektif bahwa ya sudah, kita masing-masing bisa memilih jalan untuk kemudian melihat ini seperti apa. Artinya kita harus berpikir kritis dalam betul. argumen-argumen yang dibawa para penceramah itu kan tidak selamanya mereka itu memiliki dalil, memiliki apalagi dasar dalam penyampaiannya gitu. Kita jangan asal terima saja. Makanya kita lihat sekarang ada yang berhaji di bawah Karaeng, di Gunung Lawu. Oke. Di era digital sekarang kan masih sangat masif ya perkembangan era dunia sosial ini, tentunya memberikan kita akses informasi yang sangat luas dan bisa jadi tidak terkontrol bagi kita. Bahkan fenomena sekarang kan ada dinamakan brain rot. Brain rot itu adalah kecanduan media sosial. Pokoknya banyaklah fenomena psikologi yang terjadi sekarang itu mempengaruhi karakter seseorang. Nah, menurut teman-teman, apakah filsafat masih sesuai ataupun relevan dengan konteks sekarang melihat perkembangan digital? Siapa yang lebih dulu? Menurut saya iya Kak, masih relevan. Kenapa itu? Bahkan filsafat ini justru semakin relevan di zaman sekarang, yang dimana perkembangan teknologi seperti AI, Google, dan yang lainnya itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi. Informasi apapun itu, kalau kita cari pasti langsung ada, langsung muncul toh. Nah, tapi kebenaran dari informasi ini masih seringkali dipertanyakan, apakah betul informasi ini atau cuman hoax atau opini atau apa toh. Nah, selain itu hoax di mana-mana, manipulasi data juga menjadi salah satu tantangan bagi kita di zaman sekarang. Nah, maka dari itu salah satu peran filsafat itu adalah untuk mengajarkan kita berpikir secara kritis, yang dimana sehingga kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, dapat juga membedakan yang fakta dan opini. Menurut para Hayani? Menurut saya setuju dengan argumen narasumber mengenai filsafat itu masih relevan di era digital seperti sekarang ini, yang mana tadi telah dijelaskan, telah disampaikan bahwa filsafat itu berperan membantu memahami dan menyikapi berbagai informasi yang hadir secara cepat di ruang digital. Nah, menurut saya disinilah filsafat punya peran penting. Filsafat mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan buat berpikir lebih dalam. Jadi filsafat itu bukan ilmu kuno yang hanya cocok buat ruang kelas ya. Nah, di era digital filsafat justru jadi pegangan supaya kita tidak gampang terbawa arus, tetap kritis dan tetap jadi manusia yang punya nilai. Saudara Rafli. Walaupun kita tahu bahwa ilmu filsafat itu sendiri kan memang sejak kurang lebih 6 abad sebelum Masehi gitu ya. Memang tetapi menurut hemat saya justru filsafat itu sebagai metode berpikir semakin relevan di zaman sekarang. Seperti yang disampaikan tadi MC, sekarang kan ada yang namanya istilah brain rot, itu kan istilah psikologi yang menunjukkan kecanduan media sosial akibat dari banyaknya informasi yang kita terima. Nah, kita sekarang bukan generasi yang kekurangan informasi, tetapi berlebihnya informasi yang kita melimpah terima. Ya Kak, melimpah informasi, betul. Apalagi bagi kaum rebahan gitu yang tiap hari depan layar handphonenya. Artinya informasi itu perlu kita tinjau kembali. Jangan sampai kita apa yang terlihat itu langsung kita masukkan ke dalam hati kita atau otak kita dan kita percaya gitu. Itu harus ditinjau ulang dulu. Nah, dan filsafat memberikan jawaban atas hal itu, atas problem itu, yaitu bagaimana kita berpikir kritis di dalam hal itu. Luar biasa menarik ya. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait melihat bagaimana filsafat bekerja di dunia digital seperti sekarang. Tapi saya ingin merespon terlebih dahulu terkait tadi tentang bagaimana filsafat dan agama. Kan seringkali orang bilang, untuk apa kita berfilsafat dalam agama dan segala macam. Mungkin pandangan-pandangan seperti ini kan mereka belum mengerti dasar kata filsafat seperti apa dan secara ontologinya seperti apa. Sedangkan Al-Quran sendiri kan memerintahkan untuk berfilsafat. Kalau kita kemudian mengambil contoh terkait bagaimana sebuah filsafat itu bekerja sebagai klarifikasi, sebagai verifikasi, Al-Quran juga mengajarkan. Allah SWT berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, tabayyun di sini dimaknai untuk kemudian mencoba mengklarifikasi, memverifikasi, cross check sebuah data agar kemudian dari informasi tersebut tidak menyesatkan orang lain. Betul. Nah, jadi
pada dasarnya tadi untuk kita kemudian melihat benar tidaknya suatu fakta, benar tidak berita ini untuk kemudian kita tidak menyesatkan orang lain. Nah, kemudian melihat media sosial tadi tentang berpikir kritis dan segala macam. Tetapi perlu kita bedakan dulu apa itu berpikir kritis, apa itu kritik, dan apa itu krisis. Nah, ini kan tiga hal yang berbeda sebenarnya. Tiga hal yang berbeda sebenarnya. Kalau saya melihatnya sebagai tiga rangkaian yang betul-betul harus dimiliki oleh seseorang. Betul. Yang pertama adalah kita melihat sebuah krisis. Krisis terjadi di berbagai tempat dan segala macam. Kalau sekarang kan kita lihat fenomena banjir dan segala macam di Sumatera dan di berbagai tempat, itu kan merupakan hal yang sangat krisis. Nah, kita perlu berpikir kritis dalam alur ini dengan melihat siapa pelakunya, dari kenapa bisa terjadi, kenapa dia bisa separah ini, apakah semata-mata hanya bencana segala macam. Nah, itu berpikir kritis. Nah, dari berpikir kritis tersebut lahirlah sebuah kritik. Nah, dari berpikir kritis lahirlah sebuah kritik untuk kita sampaikan kepada yang punya kewenangan dalam hal tersebut, yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Ya, itu berfilsafat karena tadi kita melihatnya sebagai suatu bencana segala macam. Kita pikirkan secara matang-matang, melihatnya dari segala aspek untuk menentukan kritik kita. Nah, tentang kritik, saya mau mengutip satu pendapat dari ulama kita. Dia bilang seperti ini. Orang yang anti kritik itu orang yang sangat egois dalam hidupnya. Karena dia tidak mau menerima masukan dari orang lain. Sedangkan kalau kita contohkan misalkan, kritik itu seperti racun sebenarnya. Marah bahaya bagi seseorang, maka itu perlu disampaikan. Misalkan dia contohkan seperti misalkan ada kalajengking di bahumu. Bahumu. Saya sebagai orang yang melihat hal itu, saya akan menyampaikan kepada Rafli di bahumu ada kalajengking. Kalau saya tidak sampaikan dia bisa mati. Maka dengan saya menyampaikan kritik ini untuk menyelamatkan dia, seharusnya dia berterima kasih kepada saya. Betul, itu dia. Tapi ada orang-orang kemudian ketika dia dikritik tidak menerima dan tidak mau menerima fakta tersebut, sedangkan hal itu bisa mencelakai dia dan segala macam. Nah, di media sosial ini itu sangat parah lagi. Karena dengan cara orang menyampaikan argumentasi di media sosial itu sangat bebas sekali sangat bebas sekali dan segala macam. Nah, oke, agak menarik. Kalau kita melihat media sosial, perkembangan filsafat dan sampai hari ini seperti apa? Mungkin masih ada yang ditambahkan dari teman-teman terkait diskusi kita pada siang hari ini atau di kata-kata penutup mungkin. Oke, kita closing statement aja ya. Oke, mungkin cukup. Jadi closing statementnya dari teman-teman. Rafli dulu atau siapa dulu? Mar aja dulu. Mar dulu. Oke. Mungkin sedikit kalimat penutup ya dari saya. Nah, di sini bahwa filsafat itu milik semua orang. Nah, agama itu sejalan dengan akal dan di era digital keduanya semakin relevan untuk memberi makna. Dari saya, berpikir adalah bentuk rasa syukur atas akal yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Itu aja sih, Kak. Kalau Ramli, kalau saya sendiri begini. Filsafat itu bukan tentang bagaimana kita menjadi orang yang paling pintar, tetapi bagaimana kita semakin bijaksana dari hari ke hari gitu. Satu lagi. Ada dua lagi ya. Saya teringat dengan perkataan Al-Kindi, salah seorang ulama muslim kita yang terkenal itu. Beliau katakan begini, ini tentang filsafat ya. Beliau katakan, kita harus mengapresiasi apapun yang berbentuk ilmu dari siapapun dia. Bahkan dari umat atau bangsa yang selain kita, selain dari Islam itu sendiri. Sebab bagi pencari kebenaran tidak ada yang lebih penting darinya kecuali kebenaran itu sendiri. Luar biasa sekali. Tepuk tangan semuanya. Ya, agak menarik ya diskusi singkat kita pada siang hari ini, meskipun saya mengharapkan bahwa kita masih bisa membahas di lain waktu. Karena mungkin karena keterbatasan waktu mungkin ya pembahasan kita agak sedikit. Sedangkan sangat banyak yang perlu kita bahas. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan kami berdiskusi, kami berbicara dan segala macam. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan di sini adalah sebagai jalan berfilsafat bagi kita semua. Untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan kebijaksanaan masing-masing dari kita semua. Sebab sejatinya manusia kalau tidak berpikir ya, kalau kata filsuf-filsuf bersana ya, yang menjadikan manusia itu spesial adalah karena dia punya pikiran. Nah, kalau kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Jadi setidaknya kita bisa memiliki sebuah hidup yang lebih bermakna dengan memanfaatkan cara berpikir kita, potensi berpikir kita sebagai
nikmat yang paling besar diberikan Tuhan kepada kita semua. Siap. Mungkin cukup itu yang bisa kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.